Salam anak kami. Bahwa menempuronya izin Peutridro, Nanlen Soroy, Nanlan Hiskiamangon, Nanlen Dineta, Nanlan Jawa Tengah Nadia. Nanlan Febi Milka, Nanlan Mirenta Sibukaridan, Nanlan Ditambah, Nanlan Celestin Maru. Nanlan Triarta Saragi. Terima kasih. Bayang-bayang sayu pandangan anak kepacan kamu dua-dua Enggak syair ayu Oke, di sini kami akan membuat video tentang mengenai etnis Aceh. Di sini kami akan membuat video presentasi video singkat. Kita masuk ke sejarah terbentuknya etnis Aceh. Etnis Aceh terbentuk melalui proses yang sangat panjang, dimulai dari proses Pleistosen atau pencairan es batu. Suku Aceh merupakan campuran dari beberapa suku. Suku pertama yang membentuk suku Aceh adalah suku Mante, Minga, Campa, Melayu, dan suku lain. Dan juga harus kita ketahui, Provinsi Aceh terletak di ujung Pulau Sumatera dengan Banda Aceh sebagai ibu kotanya. Aceh berasal dari beberapa gabungan negara, yaitu Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti akal. Aceh juga memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya, yang terdiri dari suku, ras, budaya, dan juga golongan. Istilah adat dalam budaya berarti berasal dari kata jamak, yaitu budi, yang berarti budi. Yang ketiga adalah pembagian 4 kelompok budaya Aceh. Masyarakat Aceh terbagi menjadi 4 kelompok besar yang disebut tawon atau sukes. Yang pertama adalah Leroto, yang kedua adalah Imam Peul, 3 Tombate, dan yang keempat Jasanda. 5 adalah masa kejayaan dari sejarah Aceh. Memiliki 3 masa kejayaan, yaitu yang pertama kekuatan militer, yang kedua perjuangan kemerdekaan, dan yang ketiga ada tantangan politik. Yang kelima, kita masuk ke akar prasejarah suara sebagai perlindungan. Yang pertama adalah fungsi ritual. Di sini kita fungsi visualnya itu adalah manusia menggunakan gumaman ataupun teriakan. Yang kedua ada komunikasi jarak jauh, biasanya digunakan di daerah pegunungan. Yang keenam, kita masuk ke tradisi vokal di peradaban Aceh. Yang pertama ada Yunani kuno. Ini adalah titik paling penting di dalam sejarah vokal Aceh. Yang kedua ada tradisi Weda. Baiklah, kita masuk kepada sejarah vokal tradisi Aceh. Di mana lagu-lagu tradisional Aceh merupakan bagian rezim hak cipta termasuk dalam ekspresi budaya tradisional dan nasional. Vokal tradisi Aceh memiliki ciri khusus serta dan makna dalam sebuah lagu, yang dimana ciri vokal tersebut terdapat dalam lagu Seodati. Lagu Seodati biasanya bercampuran dari tari dan vokal Seodati, merupakan tarian dan ciri khas Aceh yang sudah terkenal dan sehingga dipakai dalam kemasyarakatan. Kita masuk pada teknik vokal etnis Aceh, di mana teknik vokal Aceh yaitu fenom memiliki banyak ciri khas. Yang pertama, bahasa Aceh mempunyai banyak fenom, yaitu yang pertama adalah fenom vokal biasa yang berjumlah 10 buah dengan posisi sebagai berikut. Yang kedua, fenom vokal sangau sebanyak 6 buah sebagai berikut. Yang ketiga yaitu fenom vokal ganda sangau berjumlah 4 buah seperti di atas. Dan yang keempat yaitu fenom vokal ganda biasa berjumlah 9 buah dengan posisi berada di bawah. Andung-andung Aceh, yang dimana disebut dengan nandung, diketahui sebagai tutur vokal khas Aceh yang mirip dengan senandung atau tatapan sejarah, yang dimana seperti suku tetangga yaitu Batak mengandung-andung. Asal dari nandung-nandung Aceh tersebut dari Kabupaten Simaloe, Aceh, yang dimana fungsinya yaitu awalnya merupakan untuk menyampaikan pesan moral atau sejarah atau peringatan bencana seperti syair Semong dan tsunami. Dan vokalnya yaitu dilakukan dengan nada yang meliuk-liuk atau memiliki legato-legato, melestik, seringkali diiringi dengan alat musik
atau perkusi seperti kendang, biola, dan perkembangan modern. Contoh dari andong-andong Aceh sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik vokal tradisi. Teknik vokal tradisi Aceh memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan teknik vokal musik modern. Teknik vokal tradisi Aceh lebih menekankan pada kekuatan artikulasi, kejelasan pengucapan syair, penguatan pernafasan diafragma, dan kemampuan menjaga tempo dan ritme yang jelas. Yang kedua ada teknik cengkok. Teknik cengkok adalah teknik menghias nada pokok dengan variasi nada tertentu. Dalam tradisi Aceh, teknik cengkok digunakan untuk memperindah syair dan menambah ekspresi dalam penyampaian pesan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai beberapa teknik vokal tradisi Aceh. Yang pertama ada teknik pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma merupakan dasar utama dalam teknik vokal tradisi Aceh, yang dimana banyak pertunjukan dilakukan tanpa mikrofon. Penyanyi harus mampu menghasilkan suara yang kuat, panjang, dan stabil. Yang ketiga, teknik melisma. Melisma adalah teknik menyanyikan satu suku kata dengan beberapa nada. Teknik ini sering digunakan dalam vokal Aceh karena dipengaruhi oleh tradisi pembacaan ayat Al-Quran. Ciri-ciri teknik melisma yang pertama membutuhkan kontrol pernapasan yang baik, kedua memberikan kesan emosional dan mendalam, dan ketiga dibawakan dengan rangkaian beberapa nada. Semua penyanyi menyuarakan nada yang sama secara serempak sehingga menghasilkan bunyi yang kompak, kuat, dan padu. 5. Teknik artikulasi dan ritmis. Teknik artikulasi dan ritmis merupakan salah satu karakter paling yang menonjol dalam vokal tradisi Aceh. Ciri teknik artikulasi dan ritmis: ketepatan terhadap irama dan tempo. Setiap suku kata harus tepat pada ketukan, baik dalam tempo cepat maupun lambat. Teknik vokal tersebut diterapkan secara nyata dalam berbagai bentuk, variasi kesenian dan tradisi lisan masyarakat Aceh. Dalam konteks inilah muncul istilah dan bentuk ekspresi seperti saliu. Dan contoh syair Dodaidi sebagai berikut. Berikut saya akan menjelaskan fungsi dan makna vokal tradisi Aceh. Vokal tradisi masyarakat suku Aceh merupakan bagian penting dari kehidupan sosial, religius, dan budaya. Berikut fungsi-fungsi vokal tradisi suku Aceh. Yang pertama, fungsi vokal tradisi dan religius. Aceh dikenal sebagai Serambi Makkah karena adanya pengaruh Islam, pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan penguatan nilai moral dan akhlak. Contohnya Ratu Jarwe, syair religius dengan gerak serempak. Maknanya, vokal menjadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat identitas Islam dan masyarakat. Yang kedua, fungsi sosial. Vokal tradisi dipakai dalam upacara adat pernikahan, penyambutan tamu, dan hari-hari besar. Contoh Pamtok, pertunjukan cerita bersyair yang menyampaikan pesan sosial. Maknanya adalah mempererat solidaritas, menjaga kebersamaan, dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Tiga, fungsi edukatif, yaitu syair dalam vokal tradisi yang mengandung nasihat kehidupan sejarah perjuangan Aceh. Maknanya sebagai pendidikan nasional yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. 4. Fungsi hiburan. Selain sakral, vokal tradisi juga berfungsi sebagai hiburan rakyat, pertunjukan budaya. Maknanya memberikan kesenangan estetis tanpa meninggalkan nilai adat dan agama. Fungsi identitas dan pelestarian budaya yang memiliki makna menjaga warisan budaya leluhur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Rumah Adat Tradisi Aceh bagian H. Rumah Adat Tradisional Aceh merupakan warisan budaya yang kaya dan beragam, mencerminkan identitas dan nilai-nilai masyarakat setempat. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri dan sejarahnya di dalam lingkungan setempat. Dalam makalah ini kita akan membahas tentang Rumah Adat Tradisional Aceh, meliputi tradisi, fungsi, gambar, lambang, dan sejarah. Bagian pertama, Rumah Aceh atau Rumah Aceh. Tradisi. Rumah Aceh merupakan rumah adat tradisional masyarakat Aceh yang dibangun dengan arsitektur yang unik dan megah.
Kedua, fungsi sebagai tempat tinggal keluarga dan pusat kegiatan sosial. 3. Makna melambangkan kekuatan dan kesatuan keluarga. Keempat, lambang atap yang memanjang tinggi dan ukiran-ukiran yang indah. Bagian 2, rumah marsasa. Rumah Meunasa, tradisi. Rumah Meunasa merupakan rumah adat tradisional masyarakat Aceh yang dibangun sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial. Kedua, fungsi sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial. Ketiga, makna melambangkan kesucian dan keharmonisan. Keempat, lambang atap yang sederhana dan ukiran-ukiran yang indah. Yang terakhir, bagian 3, rumah daya. Tradisi. Rumah daya merupakan rumah adat tradisional masyarakat Aceh yang dibangun sebagai tempat pendidikan dan kegiatan sosial. Kedua, fungsi sebagai tempat pendidikan dan pusat kegiatan sosial dalam masyarakat Aceh. Ketiga, makna melambangkan ilmu dan keharmonisan. Keempat, lambang atap yang sederhana dan ukiran-ukiran yang indah yang maknanya terdapat dalam masyarakat Aceh. Sekian. Bagian selanjutnya adalah jenis alat musik, fungsi, dan gambar dalam tradisi Aceh. Alat musik tradisional Aceh pada umumnya dapat diklarifikasikan berdasarkan cara memainkannya, yaitu alat musik pukul, tiup, dan gesek. Alat musik yang pertama adalah alat musik rapai. Rapai adalah alat musik pukul berbentuk bunder seperti rebung, terbuat dari bingkai kayu dan kulit kambing, biasanya dimainkan secara berkelompok dalam posisi duduk. Bagian selanjutnya adalah jenis alat musik, fungsi, dan gambar dalam tradisi Aceh. Alat musik tradisional Aceh pada umumnya dapat diklarifikasikan berdasarkan cara memainkannya, yaitu alat musik pukul, tiup, dan gesek. Alat musik yang pertama adalah alat musik rapai. Rapai adalah alat musik pukul berbentuk bunder seperti rebung, terbuat dari bingkai kayu dan kulit kambing, biasanya dimainkan secara berkelompok dalam posisi duduk. Alat musik yang ketiga adalah gendra. Gendra tradisional berbentuk silinder yang dimainkan dengan tangan atau stick. Fungsi pengiring tempo, membuat ritme, mengiringi tarik. Maknanya adalah melambangkan kekuatan dan semangat. Alat musik yang keempat adalah tambur. Alat musik pukul besar bersuara keras yang dahulunya berfungsi sebagai alat komunikasi. Fungsinya adalah penanda acara pengiringan masyarakat, pengiring seni. Makna simbol kewaspadaan dan persatuan. Alat musik yang kelima adalah alat musik canang, gong kecil dari logam yang dimainkan berpasangan. Fungsinya adalah pelengkap iringan dengan ritme pengiring tari. Maknanya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan. Alat musik yang keenam adalah alat musik rapai pase. Variasi rapai berukuran lebih besar yang dimainkan berbaris. Fungsi pertunjukan rapai pase, dekwa, festival budaya. Maknanya simbol disiplin dan kekompakan. Alat musik yang ketujuh adalah alat musik arbab. Alat musik gesek tradisional yang berbentuk sederhana. Fungsinya mengiring lagu tradisional, hiburan rakyat. Maknanya melambangkan kesederhanaan hidup masyarakat. Alat musik selanjutnya adalah alat musik bangsai alas. Seruling bambu khas Aceh Tenggara. Fungsinya hiburan pribadi musik rakyat. Maknanya melambangkan kedekatan manusia dengan alam. Selanjutnya adalah alat musik beregu. Alat tiup tradisional masyarakat Gayo. Fungsinya komunikasi tradisional upacara adat. Makna simbol panggilan kebersamaan. Selanjutnya adalah alat musik gendrang balai. Gendrang besar yang digunakan di balai atau gendrang balai. Gendrang besar yang digunakan di balai atau beunase. Fungsi pengumuman, pengiringan atau acara adat. Maknanya simbol kewibawaan adat. Fungsi umum musik tradisional Aceh adalah fungsi hiburan musik tradisional menjadi sarana hiburan masyarakat dalam pesta rakyat dan pertunjukan seni. Fungsi religius, banyak kesenian Aceh digunakan untuk dakwah dan kegiatan keagamaan. Selanjutnya adalah makna budaya musik tradisional Aceh. Musik tradisional Aceh mengandung berbagai nilai, antara lain nilai keislaman,
nilai kebersamaan, dan nilai disiplin. Selanjutnya, tantangan dan upaya pelestarian. Tantangannya adalah satu, pengaruh musik modern, yang kedua, kurangnya minat generasi muda, dan yang ketiga, minim dokumentasi berkurangnya maestro tradisional. Berikutnya adalah fungsi hiburan. Selain sakral, vokal tradisi juga berfungsi sebagai hiburan rakyat, ajang kreasi seni, pertunjukan budaya. Selanjutnya adalah fungsi identitas dan pelestarian budaya, yaitu menjaga warisan budaya leluhur, menjadi kebanggaan kolektif masyarakat Aceh, dan makna umum vokal tradisi Aceh. Selanjutnya kita masuk pada bagian tari. Ada beberapa tari yang ada di Aceh, yang dimana tari ini merupakan kekayaan dan budaya yang ada di daerah Aceh tersebut. Salah satunya tari yang ada di Aceh yang pertama yaitu tari saman, yang dimana tari saman ini memiliki makna yaitu bahwa kita sebagai makhluk sosial harus saling membutuhkan atau satu sama lain saling membutuhkan terhadap manusia lainnya. Yang dimana gerakan dasar pada tari dasar Aceh ini, tari saman ini yaitu gerakan tangan, gerakan hentakan tangan, gerakan lengan, dan gerakan badan. Tetapi pada gerakan dasar ini atau pada tari saman ini tidak membutuhkan yang namanya tari pada gerakan kaki. Yang ketiga yaitu tari seudati, yang dimana tari seudati ini yaitu memiliki atau mengangkat tema sosial dan persoalan hidup sehari-hari, yang dimana ini sebagai bentuk refleksi dan solusi di dalam masyarakat. Yang kelima yaitu tari lewet, yang dimana tari lewet ini yaitu pada dasarnya sebagai menyiarkan agama Islam dan juga mengingatkan orang lain agar tetap berbuat baik. Dan pada tari lewet ini ada gerakan dasarnya, yang dimana gerakan dasarnya itu melompat, mematikan jari, menepukkan paha, menghentakkan kaki, dan melangkah. Yang keenam yaitu tari rapai geleng, yang dimana tari rapai geleng ini yaitu menggambarkan atau melambangkan tentang kerjasama, kebersamaan, dan penuh kekompakan di dalam suatu lingkungan masyarakat. Selain itu, di dalam tari rapai geleng ini memiliki 3 babak. Yang pertama yaitu saleum atau saleum, kedua kisah, dan yang ketiga yaitu lani. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu tari didong, yang dimana tari didong ini memiliki makna yaitu nyanyian sambil bekerja dengan bunyi-bunyian. Yang dimana juga tari didong ini menyajikan tarian tubuh yang ritmis, termasuk gerakan bahu dan kepala yang seirama dengan tepukan tangan. Ini membuat pertunjukan terasa hidup dan meski dalam posisi statis. Sekarang kita masuk ke pakaian adat tradisi Aceh. Pakaian adat Aceh ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting dalam masyarakat Aceh. Setiap elemen dalam pakaian adat ini memiliki simbolisme yang mencerminkan identitas, status sosial, dan tradisi lokal masyarakat Aceh. Yang pertama, sejarah pakaian Aceh. Pakaian adat Aceh merupakan hasil dari pengaruh kebudayaan Melayu, Islam, dan beberapa elemen lokal yang sudah ada sejak kerajaan Aceh Darussalam. Dalam perkembangan sejarah, pakaian Aceh selalu mengalami perubahan namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan keislaman. Yang kedua, fungsi pakaian adat Aceh. Yang pertama, simbol identitas dan kebanggaan. 2, upacara tradisional dan keagamaan. 3, menunjukkan status sosial. 4, melestarikan tradisi Aceh. Ketiga, elemen pakaian adat Aceh terbagi menjadi baju kurung Aceh, 2 tengkuluk, 3 baju metusah, 4 siluwe, 5 mikutup, yang 6 rencong. Kedua, pakaian adat wanita atau bisa disebut darobaro. Pakaian adat wanitanya disebut darobaro, terbagi menjadi kebaya Aceh, songket, penutup kepala, perhiasan, baju kuning, baju kurung, cekak musang, izakro. Makna sosial dan budaya. Pakaian adat Aceh juga mencerminkan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Orang-orang dari kalangan bangsawan biasanya mengenakan pakaian adat yang lebih mewah dengan bahan yang lebih berkualitas. Yang ketiga, simbol keagungan dan kewibawaan. Makna dan filosofi pakaian adat Aceh. Makna religiusnya, Aceh adalah provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, pakaian adat Aceh sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, simbol keagungan dan kewibawaan. Bagi masyarakat Aceh, pakaian adat adalah simbol dari keagungan dan kewibawaan.
Pakaian adat digunakan menunjukkan rasa hormat terhadap acara atau orang yang lebih tua, serta memperlihatkan sikap sopan santun dalam pergaulan. Sekian dari hasil video presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.